Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kreasi Nogin saja. Nah, di sini saya sudah ada sebuah kapas yang nantinya akan menjadi salah satu bahan bakar pengganti dari gas LPG. Pokoknya kalian harus ikuti cara pembuatannya, bagaimana nanti prosesnya. Oke, jangan di skip ya. Nah, langkah pertama kita siapkan sebuah gelas plastik. Gelas plastik ini nanti kita gunting ya di bagian belakangnya. Nah, seperti ini kita ambil. Jadi kita guntingnya di bagian belakangnya aja ya teman-teman ya. Karena yang kita butuhkan adalah bagian belakang dari gelas plastik ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini untuk wadah si kapas tadi. Nah, kapas ini kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita potong. Seperti ini, lalu kita tekan terus sampai ke dasarnya. Sambil kita tekan perlahan-lahan seperti ini Bu ya teman-teman ya. Oke. Kita tekan-tekan terus seperti ini kapasnya sampai betul-betul si kapas ini agak sedikit padat Bu ya. Agak sedikit padat di potongan gelas plastik tadi. Oke, selanjutnya kita siapkan sebuah mangkok plastik. Nah, nanti mangkok plastik ini kita isikan air teman-teman ya, tapi nggak terlalu penuh. Jadi sedikit saja airnya nanti. Nah, sebanyak ini teman-teman, airnya jadi nggak terlalu banyak. Yang penting dia ada airnya walaupun cuma sedikit. Kemudian nanti selanjutnya kapas yang sudah kita masukkan ke dalam potongan plastik tadi kita masukkan. Nah, kapas ini jangan sampai terkena air teman-teman ya, jangan sampai terkena air. Biarkan sampai dia mengapung di atas air yang ada di wadah mangkok tadi. Dan nanti fungsi air sendiri yang di dalam mangkok itu teman-teman akan ketahui juga apa sih fungsi air yang di dalam mangkok tadi ya. Lalu kemudian kita siapkan satu buah lilin. Karena ini hanya tutorial, jadi saya cukup membutuhkan satu buah lilin saja. Kemudian kita siapkan kantong kresek. Nah, si lilin ini kita masukkan ke dalam kantong kresek ini teman-teman. Jadi nanti si lilin ini kita akan bubuk atau kita akan hancurkan sampai dia hancur. Ya, nanti media pemukulnya terserah teman-teman ya. Kalau saya menggunakan cuet ini teman-teman. Yang penting si lilin ini bisa hancur. Nah, seperti ini kita tumbuk sampai si lilin ini betul-betul ya hancur lah. Nah, kita tumbuk terus seperti ini sampai si lilin ini betul-betul hancur ya. Jadi jangan terlalu sampai bubuk banget teman. Seperti ini saja. Nah, ini kan sudah hancur nih. Kalau sudah hancur seperti ini, nah, berarti kita sudah mulai proses ke pencairan. Sumbunya ini kita buang aja teman, karena sudah kita nggak butuhkan lagi namanya nih sumbu lilin. Nah, ini kita buang aja. Nah, satu buah lilin ini bisa masak untuk beberapa kali teman-teman nantinya. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman sendiri ya. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk lilin tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan potongan dari minuman kaleng yang terbuat dari aluminium. Nah, itu nanti terserah teman-teman, yang penting terbuat dari kaleng. Kalau saya menggunakan dari bekas minuman kaleng ini.
kita masukkan bubuk lilin yang tadi kita hancurkan seperti ini. Kita pelan-pelan saja kita masukkan ya teman. Nah, jadi nanti satu buah lilin ini menjadi salah satu bahan bakar pengganti dari gas LPG teman-teman. Dan satu buah lilin ini bisa untuk masak beberapa kali. Jadi kalau teman-teman ingin masak sampai entah itu berapa kali, berarti jumlah lilinnya itu harus diperbanyak. Kalau ini kan hanya tutorial, jadi saya cukup membutuhkan satu buah lilin saja. Nah, ini udah selesai, kita masukkan semua ke wadah potongan kaleng tadi. Oke, di sini kita siap untuk proses pencairannya. Jadi si lilin ini nanti kita cairkan teman, supaya dia betul-betul mencair. Dan kita akan masak di api ya. Kalau di sini saya menggunakan api dari kompor lampu buatan saya sendiri. Nah, ini lampu buatan saya sendiri. Lampu ini saya buat dari bekas minuman kaleng yang dibuang orang dan saya manfaatkan, saya jadikan sebuah lampu dan sangat berguna sekali pada saat sedang mati listrik. Lampu ini bahan bakarnya pakai oli bekas, minyak goreng pun bisa. Nah, ini coba teman lihat sendiri, lampu buatan saya dari minuman kaleng. Nah, sekarang kita coba nyalakan lampunya. Jadi si lilin ini nanti kita panaskan di atas lampu ini sampai si lilin ini betul-betul mencair. Nanti teman-teman bisa menggunakan setrikaan atau apalah yang bisa menimbulkan hawa panas. Kalau saya di sini menggunakan lampu seperti ini. Nah, ini kita tunggu saja proses pencairannya. Nah, lilin ini harus betul-betul mencair semuanya ya. Harus betul-betul mencair semuanya. Nah, ini membutuhkan 3 sampai dengan 5 menit. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah mulai mencair. Teman-teman menunggunya boleh sambil merokok dulu atau boleh ngobrol-ngobrol dulu ya, terserah teman-teman menunggu si lilinnya ini mencair semua, atau entah sambil ngemil atau entah sambil nonton bola, terserah teman-teman deh pokoknya. Nah, ini sudah proses pencairannya semua, hampir semuanya mencair. Jadi nanti teman-teman ini tergantung dari alat untuk pemanasnya ya. Kalau saya kan menggunakan lampu ini jadi agak sedikit lambat. Mungkin kalau pakai media yang lain selain dari gas LPG kan kita sedang bicara kehabisan gas. Jadi teman-teman bisa menggunakan setrikaan yang bisa menimbulkan panas cepat ya. Panasnya cepat kalau setrikaan, bisa dipanaskan melalui setrikaan. Nah, ini sudah mulai mencair semua. Oke, nah ini sudah mencair semua, hampir mencair semua. Kita tunggu saja sampai dia betul-betul mencair semua. Jadi satu buah lilin ini nanti teman-teman bisa menghemat untuk memasak ya. Nah, ini sudah mencair semua. Jadi kita siap-siap untuk proses pembukuannya kembali, yaitu ke kapas yang tadi kita letakkan di potongan
gelas plastik tadi. Di sini teman-teman harus menggunakan pencapit karena cairan lilin ini sangat panas ya. Kalau bisa pada saat proses pencairannya ini menggunakan penjapit, karena kita akan tuangkan cairan ini ke kapas yang ada di wadah gelas plastik tadi ya. Jadi seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja. Nah seperti ini kita terus cairkan ke kapas tadi. Jangan sampai si kapas tadi pun kena air ya. Nah fungsi air dari sini adalah ya ini. Jadi pada saat proses penuangan cairan lilin ini, supaya si gelas plastik ini tidak ikut mencair, tidak ikut meleleh maksud saya. Jadi pelan-pelan saja kita kucurkan ke kapas yang ada di wadah gelas tadi, wadah gelas plastik tadi ya. Pelan-pelan saja karena ini panas ya. Sampai si kapas ini betul-betul tersiram semua oleh si cairan lilin tadi. Seperti ini ya teman-teman, pelan-pelan saja kita kucurkan ke semua kapas yang ada di potongan gelas plastik ya. Jadi itu fungsinya air, supaya pada saat pengucuran cairan lilin tadi, si gelas plastik tadi tidak meleleh ya. Jadi harus dibantu dengan media air seperti ini. Nah ini ada sisanya nih teman-teman, masih bisa digunakan lagi nanti suatu saat pada saat ingin membuat bahan bakar ini lagi. Di sini kita tunggu sampai si kapasnya ini membeku dengan cairan lilin tadi, sampai dia betul-betul membeku. Dan ini dengan satu buah lilin ini teman-teman nanti bisa memasak beberapa kali. Jadi satu buah lilin ini cukup hemat. Satu buah lilin ini bisa masak beberapa kali untuk proses memasak. Nanti teman-teman buktikan saja pada saat kita lakukan seperti apa sih untuk proses memasak dengan bahan bakar seperti ini. Oke, kita tunggu saja sampai si kapas ini dengan cairan lilin tadi betul-betul membeku semua. Dan air ini fungsinya selain tadi untuk tidak membuat leleh si gelas plastik tadi, fungsi air di sini adalah untuk membantu cepat proses pembekuan dari si kapas yang sudah kita siram dengan cairan lilin tadi teman-teman. Nah itu fungsinya air. Jadi teman-teman silakan menggunakan media pemanas selain dengan lampu saya ini, entah itu apa sajalah yang bisa menimbulkan hawa panas. Nah ini kita sudah mulai membeku, hampir semua membeku. Kita tunggu saja sampai betul-betul dia membeku semua. Diusahakan kalau bisa sampai si kapas ini betul-betul beku ya, sampai betul-betul beku. Jadi jangan sampai ada sisa kapas. Nah ini udah hampir semua ya membeku, walaupun masih ada terlihat sisa kapas. Jadi usahakan teman-teman kalau bisa sampai membeku semua. Ini masih terlihat kapas ya. Nah ini gelas plastik ini kita buang saja, kita gunting karena sudah tidak kita butuhkan lagi. Karena yang kita butuhkan nanti untuk proses memasak yaitu si kapas tadi yang sudah kita bekukan dengan cairan lilin yang sudah kita campurkan.
Jadi kita buang saja si gelas plastik ini. Ini masih ada sisa kapas ya, masih ada sisa kapas. Harusnya sih harus membeku semua, harusnya. Nah ini teman-teman, bentuknya seperti ini. Jadi inilah yang nanti akan menjadi pengganti bahan bakar dari gas LPG. Teman-teman bisa memasak dengan bahan bakar ini, itu bisa beberapa kali memasak. Jadi di sini wajib teman-teman untuk memiliki atau punya stok bahan bakar seperti ini di rumah, antisipasi gas habis. Nah ini dari satu buah lilin tadi kita sudah bisa membuat bahan bakar pengganti gas LPG. Dari satu lilin tadi kita bisa memasak sampai beberapa kali ya teman-teman. Nanti kita lihat saja sendiri bagaimana apinya yang ditimbulkan dari si bahan ini. Nah ini teman-teman, saya sudah siapkan penggorengan dan sudah saya isi air. Kita akan coba memasak dengan bahan yang tadi saya buat, yaitu lilin yang kita bekukan dicampur dengan kapas. Cukup mudah dibakarnya teman-teman. Jadi inilah pengganti dari gas LPG. Hematnya bisa berkali-kali lipat teman. Kita tunggu sampai apinya membesar. Dengan bahan bakar seperti ini teman-teman, kalian bisa hemat tanpa perlu lagi membeli gas LPG. Dengan ini teman-teman bisa memasak sampai 2 atau 3 kali. Nah ini teman-teman, saya ketinggian untuk dasar tungkunya ya. Jadi apinya ini agak kejauhan dari penggorengannya. Jadi agak sedikit lambat untuk proses mendidihnya. Nah harusnya dia nggak terlalu tinggi seperti ini. Jadi agak jauh ke penggorengannya teman-teman. Nah itu sudah mulai mendidih teman-teman. Airnya sudah mulai mendidih. Kita akan siap-siap masak. Dan apinya juga udah cukup membesar. Di sini saya mau coba masak mie goreng. Kebetulan emang perut saya sudah lapar juga teman-teman. Airnya sudah agak mendidih. Kita coba dengan buat mie goreng. Lihat apinya teman-teman. Apinya cukup besar. Ini betul-betul sangat-sangat mantap apinya. Pokoknya kalian harus coba bahan bakar seperti ini daripada kalian membeli gas LPG
yang harganya terus menerus naik. Ini adalah salah satu alternatif untuk mengganti gas LPG. Nah, ini udah sedikit agak matang mie-nya teman-teman. Kita siap-siap untuk menyantap mie goreng malam ini. Memasak dengan bahan bakar yang kita buat tadi. Wah, kurang begitu matang nih teman-teman mie-nya. Ya maklum lah, keburu lapar nih perut saya teman. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, sekarang saya akan masak telur. Jadi mie ini tanpa telur kurang mantap. Ya teman-teman, apinya nggak kalah dari gas LPG. Pokoknya mulai sekarang kalian harus coba bahan yang saya buat tadi. Super hemat dan apinya juga cukup mantap. Oke teman, sudah matang telurnya, kita angkat. Nah, ini teman, saatnya kita menyantap mie goreng campur telur. Oke, mantap.